Ya, jadi konten pertama podcast project beberapa teman-teman saya bakal ngobrol mengenai apa isi dari konten tersebut gitu ya. Jadi ini udah kedatangan teman gua namanya Pak Eko. Nama asli siapa sih? Pak Eko, enak aja. Edi, namanya Edi. Jangan salah nanti. Pak Eko keterusan. itu panggilan Tapi, di kerjaan ya, jangan iya, ya. tapi emang panggilan di kerjaan gitu ya? Nah iya Pak Eko. Aslinya Pak siapa Edi tuh? itu gagal Asli saya. awalnya Asli dari Pak mana Edi. tuh kayak Ya. gitu awalnya? Nah, awalnya itu Pak Eko itu dari mama juga tuh dia tuh waktu itu. Dari mama siapa? Nih orangnya yang keroknya ya. Enggak. Dia manggil saya itu Eko akhirnya keterusan sampai sekarang tuh akhirnya kayak gitu. Iya, jadi Gitu, ya. gue tuh sebenarnya bekerja di salah satu perusahaan di bandara. Nah, jadi ini partner kerja gue nih. Nah, dia bagian pengawas ya, Pak. Pengawas Higris ya. Ya. Nah itu pengawas Higris. Bekerja di ketinggian gitu ya. Di ketinggian. Biasa kalau dia tuh kerjanya apa sih, Pak? Job desk-nya tuh? Kalau job desk-nya itu dari yaitu aksesnya pakai tali ya. Job desk-nya itu pembersih kaca ya. Iya, pembersih kaca, membersihkan kaca, siling-siling ya, semua yang itu yang dibersihin apa tuh kacanya? Kaca bandara semuanya? kaca bandara itu yang luas banget itu kita yang bersihin. Terus Bapak yang ngapain? Awasin? Saya yang ngawasin mereka itu kerja gitu ya. Oh gitu. Gimana tuh Pak Bapak ngawasinnya? Ngawasinya sih sekedar mengingatkan tentang safety lah ibaratnya kan. Oh begitu, benar-benar safety supaya mereka itu nggak lalai lah ibaratnya kan. Oke. Kasihan anak bini mereka di rumah menunggu ya kan. Iya. Gitu. Ya karena kan itu kan kalau misalnya bekerja di ketinggian itu kan itu ya resikonya gede banget ya. Resikonya gede banget. Bener. Resiko bisa diminimalisir ya karena kita ada pelatihannya Pak. Nggak gitu. sembarangan. Gitu. Ya. Berarti pas bekerja itu Pak Eko punya lisensinya juga? Punya lisensi. Gitu. Gondola ya kan. Gondola itu yang pakai mesin itu Pak gitu ya. Ada roof access begitu ya. Gondola Dufan Pak apa? Enggak. Gondola mana? Kalau gondola Dufan itu buat orang itu ya apa? Gondola apa? Buat orang itulah happy lah kalau di Dufan gitu. itu. Iya. Nah kalau di sini dunia kerja beda lagi ya. Berarti kalau misalnya itu lisensinya itu dapat dari perusahaan apa bayar sendiri Bapak? Kita disekolahin. Disekolahin Sama perusahaan ya. Perusahaan itu baik sekali sama kita. Sampai kita disekolahin ya gitu. Iya. Sampai kita lulus dan dipekerjakan di situ. Iya. Karena saya juga HSE-nya kan Pak. Soalnya kan kalau misalnya itu bekerja di klinik itu nggak mesti harus benar-benar orangnya itu berkompeten lebih, punya kemampuan lebih. Karena kalau misalnya nggak punya kemampuan lebih dalam itu, punya lisensi itu, kadang-kadang orang kan nggak tahu resikonya. Itu kan juga tanggung jawabnya sama Depnaker kan ya? Betul gitu. Nanti di survei sama Depnaker kita kena kalau nggak ada lisensi. Jadi kan ada Gitu. kualifikasinya kan, anak ini lolos apa enggak gitu. Betul. Kalau akses tali gitu gimana Pak tuh ya? Kalau akses tali itu sama pakai tali. Kayak climbing gitu ya? Iya betul. Kita disekolahin dulu kayak tadi kan sama kita disekolahin dulu. Nah akses tali itu ada stepnya Pak gitu. Oh gitu. Nggak asal naik aja. Entar asal naik nggak ada teorinya, prakteknya. Disekolahin enggak, tahu-tahu anak orang jatuh aja gitu. Oh gitu, benar-benar. Harus benar-benar itu. Itu jadi kalau misalnya kerja di akses tali itu pakai tali sama bawa alat peralatan kerjanya? Bawa peralatan kerja. Gitu. Termasuk embernya, bucket ya. Ember gitu. Bahasa Jepangnya itu ya bucket ya. Bahasa kerennya. Ya, bahasa keren. Ya bahasa Cinanya itu apa ya? Ember lah ibaratnya kan gitu. Nah, gitu ya. Oh gitu. Tapi selama
Pak Eko apa namanya kerja gitu ngawasin anak-anak bekerja di ketinggian gitu, itu ada punya pengalaman ada yang pernah jatuh, accident gitu, pernah ada nggak? Ada. Ya. Karena kelalaian operator sendiri ya, bukan kita sendiri kan. Karena kita udah mengingatkan sebagai pengawas ya. Kita sudah mengingatkan nggak boleh kayak gini, punya feeling sendiri gitu ya. Iya. Gimana caranya kalau menghadapi situasi yang tidak memungkinkan gitu ya. Kita harus tahu dulu situasi di area kerja tersebut gitu ya. Gitu biar kita itu tidak kecelakaan lah. Nah waktu itu ada satu anak yang apa tuh Pak? Jatuh. Cuman nggak fatal lah ibaratnya kan, nggak fatal meninggal. Iya, sampai meninggal. Ya. Cuman adalah sedikit kesleo gitu ya. Cedera kan Pak? Ya. Jatuh dari mana tuh? Jatuh dari tempat kerja di atas, dia bersikap. Itu di terminal 3. Terminal 3. Ya, bandara Terminal 3. Oh gitu. Semua itu kita atasin ya, bisa diatasin ya. Anak operatornya juga sekarang udah baik-baik aja. Oh gitu. Itu kesleo itu. Kesleo, cuman kesleo aja sih. Kesleo. Tapi kan namanya accident kan tetap aja kan Pak. Betul Pak. Sedikit pun accident itu berpengaruh besar terhadap perusahaan, apalagi perusahaan ya. Gitu. Berdampak besar ya. Gitu. Tapi pernah ada yang sampai meninggal? Nggak ada yang sampai meninggal, itu belum ada. Jangan sampai ya. Kalau meninggal Bapak Bapak kan ngawasin. Iya betul. Bapak tanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab saya juga ya. Sebagai pengawas itu sudah komitmen buat tanggung jawab ya, apapun yang terjadi terhadap operator kita harus tanggung jawab ya gitu. Benar-benar. Begitu. Terus suka duka Bapak apa? Pertama dari suka dulu. Selama menjadi pengawas Higris tuh, kan Bapak bekerja di di bandara udah berapa lama? Kalau saya dari 2016 kerja di bandara ya. 2016 itu kita mulai dari awal ya, operator ya. Saya juga operator dulu ya, gitu. Bapak yang kerja tuh ya, bukan hanya. Berarti Bapak mengawali dari bawah dulu tuh ya? Dari bawah dulu saya mengawalinya. Itu proses perjalanan. Ya. Ada kemauan yang penting ya. Gitu. Ini ada kemauan, kemauan menjadi pengawas lah. Terus pas jadi pengawas itu tahun berapa tuh Pak? Jadi pengawas? Jadi operator berapa lama? Jadi operator itu setahun setengah. Setahun setengah. Iya, setahun setengah. Terus jadi pengawasnya? Jadi pengawasnya baru setahun setengah. 3 tahun lah. 3 tahun. Lebih lah. Terus pas udah jadi, kenapa Bapak mau jadi pengawas? Karena saya berpikirnya semakin tua kita ya. Iya. Ya kita nggak mesti mikir pendapatannya juga ya. Gitu ya. Segi pendapatan juga beda ya sama operator gitu. Segi umur juga ya, umur kan semakin lama semakin bertambah ya Pak ya. Nggak mungkin kita naik terus sampai tua. Iya, jadi operator lama-lama nyangkut di atas. Iya. Tapi ada tuh di area kayak gitu. Ada yang bertahan tuh. Nah, gimana nantinya kalau dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, masih ada operator ya. Ya kita nggak mungkin mempertahanin ya, kita harus dirumahin lah ya operator seperti itu gitu ya, karena nggak produktif ibaratnya kan, perusahaan pengennya produktif. Iya, gitu orangnya ya. berkembang gitu ya. Punya tujuan, punya visi misinya gitu betul, ya. Betul banget itu Pak. Gitu. Betul banget. Dan terus tadi sukanya udah disebutin ya. Sukanya apa tadi? suka jadi pengawas. Sukanya itu sih jalan-jalan setiap hari ya, kita nggak monoton di setiap tempat tersebut gitu ya, kita jalan mengitari. Itu Bapak BTW Terminal 3 doang apa semuanya?
Nah, kalau saya itu udah ke Terminal 2, ke Terminal 1, ataupun Terminal 3. Oh gitu. Semua Saya benar pernah sih. semua ya. Pernah juga saya itu pengalaman saya di regional ya Pak. Oh gitu ya. Gitu. Karena dulu Nah. saya kan sebagai HSE-nya nih. Saya juga kerja di bandara juga. Bapak ini dulu setiap apa namanya? Apa tuh namanya? Deploy Itu bareng ya. sama dia Bareng. Bapak ini. Pertama kemana-mana? Ke Palembang ya? Ke Itu Palembang. Pas jadi anak baru ya saya. Palembang. Pernah ke Palembang saya. Yang acara itu ya Pak? Acara Asian Games. Iya. Gitu. Ke Palembang. Nah, pernah saya juga ke deploy ke Jambi Oh, ya. Jambi. Ke Jambi selama 3 bulan tuh ya. Iya. Deploy ke Jambi. Nah, kemarin itu saya ke Lampung ya, deploy juga Lampung ya, Bandara Lampung. Ya, gitu. Pengalamannya sebagai pengawas itu luar biasa ya. Sukanya itu gitu ya, jalan-jalan terus. Jalan gitu terus. ya, Pak. Tapi gini, terkadang orang ada yang males dikirim ke sana gitu. Maunya satu tempat bandara, seorang Hatta aja gitu. Ya, menurut saya itu kalau yang kayak gitu sih monoton menurut saya ya, bener-bener gitu ya. Karena kita nggak punya pengalaman ya, di bener. setiap daerah itu kan berbeda-beda orang gitu ya. Punya pengalaman, punya wawasan baru gitu ya. Wawasan baru. Bener-bener. Itu sih sukanya. Tapi Jalan-jalan. di antara pernah deploy ke Jambi, ke Palembang ya tadi ya, ke Lampung, itu paling berkesan yang mana? Paling berkesan itu Asian Games. Saya udah tahu Ya. jawabannya. Karena saya pas itu juga Asian Games juga ikut. Asian Games Iya. ya.